saya. Jadi saya dulu kalau dibilang pembalap liar, ya saya dulu pembalap liar, cuma bukan di Indonesia, di Jepangnya langsung. Ya itu guardrail di atas kepala saya, Mas. Tapi ada atap mobil kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang, bukan Aselule punyanya BTX, bukan. Nah ini kita lebih syar'i. Sekarang waktunya untuk Fast and Loop Podcast. Selamat datang kembali. Yang kemarin itu kita udah ketemu dengan Jurek, ada ketemu dengan JJ, dengan Aryo yang obrolannya ya gitulah ya gitu. Nah sekarang kita akan ketemu juga dengan orang di dunia drifting, orang yang cukup berpengaruh di dunia drifting. Nggak ada dia, drifting nggak aman gitu deh. Tapi sebelumnya kita ketemu sama beliau, ada beberapa informasi dari kita. Yuk. Nah, selamat buat teman-teman MIJ, Made in Jogja yang udah kemarin jalan-jalan dari Jogja ke Jakarta, yang sebelumnya dari Jogja ke Bali dengan mobil-mobil VIP-nya. Kalau orang Jepang bilangnya Bipu Class gitu. Ini mereka sekarang jalan-jalan ke Jakarta dengan mobil-mobil ceper-cepernya. Gokil, keren, parah. MIJ itu Made in Jogja, itu komunitas gitu, dan tanpa tidak ada ketuanya, tidak ada siapa yang memiliki gitu, semuanya untuk kumpul-kumpul anak-anak Jogja kayak gitu. Nah kalau untuk acaranya sendiri sebetulnya pelopori oleh Mas Chandra, Haji Chandra, HTJRT kalau kalian tahu, yang aktif di dunia balap. Sekarang beliau juga aktif di dunia modifikasi gitu. Eksistensinya gila sih kalau untuk di dunia otomotif. Keren Mas Chandra. Kemudian tambah lagi untuk teman-teman yang pengen tahu, kemarin itu orang-orang mobil-mobil di Class itu sebetulnya pakai suspensi apa sih, ataupun pakai apa sih, gimana sih modifikasinya, itu ada artikelnya. Itu kita di situ ada datangkan narasumbernya yang proper gitu, kayak brand sebelah. Nah itu yang dimana si narasumber ini bercerita tentang bagaimana sih apa yang dia modifikasi seperti itu. Dan kemudian ditambah lagi ada komplitannya lagi tentang suspensi. Nah suspensinya ini dari teman saya, sahabat saya, yang memiliki brand coilover di Indonesia kayak gitu. Dia punya beberapa merek kayak gitu yang juga bisa digunakan untuk mobil-mobil slam, ataupun malah juga untuk mobil-mobil balap ya kayak gitu. Oke, itu semuanya artikelnya ada di fastandload.net. Datangi dan follow Instagram kita di fastandload.net. Oke, nah sekarang saatnya kita ke bagian bintang tamu kita. Siapa bintang tamu kita? Ini dia Om Amru. Halo. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Adit. Om, gimana dengan kabar Jogja? Ya, ini sebagai informasi ya teman-teman ya. Ini adalah orang yang paling galak kalau misalnya di event drifting. Dit, lu jangan masuk. Lu jangan masuk dulu. Belum boleh. Lu jangan masuk dulu. Teman-teman fotografer pasti udah pada paham ya semuanya kayak gitu. Tapi kalau orang-orang yang nggak tahu gimana gimana regulasinya motret di dunia drifting ataupun balapan drifting itu, mungkin nggak tahu Om Amru itu. Om Amru adalah orang yang bakal itu salah satu jobnya kalau yang kita tahu ya gitu. Salah satu jobnya yang dimana kita
lu jangan masuk dulu. Nah, tunggu dulu berapa run dulu baru boleh masuk ke pulau. Pulau itu daerah apa namanya tengah-tengah di daerah untuk biasanya clipping point ya Om ya. Gitu. Ya. Ya gitu. Nah ini dia. Ini kalau lagi kayak gini orangnya asik. Tapi kalau di lapangan, oh jangan colek deh. Ya kok asik-asik aja. Cuma ya kalau itu masalahnya masalah safety Mas, karena Ya, betul. bagaimanapun yang namanya motorsport itu adalah dangerous, bahaya. Jadi kalau kita berpikir pengertian bahaya itu buat siapa, justru harusnya orang-orang seharusnya lebih tahu bahwa kalau si peserta itu mereka akan mengerti jelas tentang bahaya motorsport. Iya. Sebagai peserta, mereka sudah pasti mengetahui hal itu. Jadi tidak perlu kita tegaskan lagi, kita hanya reminder aja. Tapi kalau penonton, kemudian kru sendiri, kadang-kadang kru kan ada beberapa kru yang memang terlibat, tapi bukan dari pihak motorsport ya, mungkin dari IO-nya, atau dari penyelenggara, atau misalnya ada sporting eventnya dan yang lain-lain, ya. Jurnalis dan sebagainya, itu kan mereka tidak mengerti, maksudnya tidak mengerti itu adalah belum mengerti tentang bagaimana bahayanya suatu event motorsport. Ya, betul. Ya, itu dia. Jadi terima kasih sama Om Amru yang selalu menjaga kita, teman-teman fotografer, teman-teman jurnalis yang gimana ada regulasi sebelum masuk kamu harus tukar KTP dulu dengan face kayak gitu. Terus kemudian kenapa pakai ditukar KTP biar face-nya balik gitu. Kalau misalnya nggak pakai KTP, face-nya bisa nggak balik, ya nggak Om? Betul. Padahal itu face walaupun face-nya itu memang sebetulnya kalau dihitung secara nilai sih murah ya. Cuma kadang-kadang kita menginginkan suatu bentuk kerjasama aja ya. Kerjasama, ada faktor disiplin di sini. Kita juga tahu, jadi kenal dengan para jurnalisnya. Bukan hanya face itu tukar ID ataupun dengan face itu hanya sebagai cara aja. Cuma lebih cenderungnya kita bisa mendata siapa yang hadir di tempat kita sebagai benar banget sih. Berapa jumlahnya, terus kemudian nanti ngomonginnya lagi masalah safety-nya, loh ini kok ada yang belum balik gitu, orangnya kemana gitu, iya kan Om? Betul. Siap. Karena bagaimanapun kita, saya selaku pimpinan perlombaan di dalam suatu event motorsport itu bertanggung jawab terhadap keseluruhan gitu. Jadi tidak hanya dari sisi safety untuk para peserta maupun para penonton, tapi juga para jurnalis fotografi yang datang, karena mereka meliput kita, mereka memberitakan kita, dan itu mereka termasuk salah satu orang-orang yang menjadi bagian dari event, dan itu penting bagi kami. Ya, gitu. betul. Oke Om, sekarang sebetulnya by the way lagi sibuk apa nih Om? Event kebetulan hari ini saya lagi di EduTown Arena. Kebetulan tempat ini memang baru berjalan di Januari 2020 kita mulai, dan tempat ini merupakan tempat buat sebetulnya sih memang didedikasikan kepada para drifter sih sebetulnya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk para slalom atau auto gymkhana yang mau latihan. Ini tempat ini bisa buat praktis Mas gitu. Nah kemudian selain itu juga kita buka juga untuk safety driving, safety riding, test drive, dan beberapa hal lainnya. Termasuk kemarin ada juga session fotograf gitu loh. Jadi ini dipakai kemarin oleh salah satu fotografer yang sedikit unik, karena yang difoto itu gabungan antara mobil otomotif dengan cosplay. Nah, jadi agak unik nih. Dan fotonya pun malam hari. Itu cosplay itu yang Jepang-Jepangan gitu kan Om? Jepang-Jepangan gitu. Ya, segini. bajunya aneh-aneh gitu. Bukan aneh ya, baju anime lah ya. Anime.
yang banyak dipakai di film-film kartun gitu. Nah itu ada modelnya, mereka pakai baju itu, foto dengan mobil, latar belakangnya mobil, di tengah track dengan di tengah lapangannya Edutown Arena. Jadi agak unik juga. Jadi ini sebagai informasi aja, tambahan Edutown itu sebetulnya sebuah arena parkir ya, lahan aspal seluas berapa Om? Ya. Luasnya untuk lahan aspalnya sendiri 90 kali 90 meter. Jadi 90 meter. Luas untuk sebuah kegiatan drifting ini lumayan bisa masuk gigi 2 ke 3 kalau misalnya memang dia lewatnya panjang ya gitu. Dan keseluruhan lahannya itu 1,2 hektar. Gitu, Mas. Itu berarti ada tempat parkirnya juga ya Om ya? Ada tempat parkirnya, ada kebetulan kita juga buka kantor di sini. Saya berkantor tiap hari di sini, makanya mukanya sedikit gosong nih kelihatannya. Kebetulan saya di kantor di latar belakang kami kita ini wallpapernya bata buatan gitu. Tapi keren Om. Alhamdulillah ya, kita berusaha untuk membuat nyaman karena kita memang hampir tiap hari di sini ya Mas ya. Ya betul. Ya itu tambahan lagi Edutown itu di depan Ion ya, Ion BSD. Ya. Ion BSD. Posisi kita di Jalan BSD Raya Utama, itu jalan yang menuju ke Mall Ion BSD. Tepat di seberangnya benar. Jadi kalau misalnya memang teman-teman yang sudah pernah tahu tempat ini sebagai ajang event sebelumnya yaitu World Stage Intersport dari tahun 2018, kemudian 2019 dan dari 2020 per Januari lahan ini alhamdulillah saya diamanatkan untuk menjalankan tempat ini sebagai tempat mengakomodir teman-teman drifter deh, teman-teman auto yang daripada di jalan Mas. Benar banget. Daripada yang kemarin biasanya di PIM, ya udah pindah aja ke Edutown. Ya bayar dikit deh, tapi safety kalian lebih terjamin kayak gitu. Udah nggak usah mikir macem-macem daripada nanti di perempatan kalian ada dikejar polisi apa oke itu adrenalin, tapi udah nggak usah ya Om ya. Ya karena ya kita gini sekarang zamannya safety ya Mas ya, teman-teman juga berpikir ke situ karena ada pihak ketiga di situ, bukan hanya pemainnya sendiri, tapi ada pihat ketiga yang nggak ngerti, bahkan sangat itu jalan umum ya Mas ya soalnya. Betul. Kita hindarilah itu. Jadi saya amanatkan kepada teman-teman, mintalah teman-teman untuk kalau yang bermain di jalan udah cukuplah masanya gitu loh. Kita punya tempat kebetulan di Tangerang Selatan, di Tangerang ini di BSD. Nah kalau misalnya memang penasaran ya silahkan datang main di sini. Mau sampai gimana pun aman, alhamdulillah di sini. Tempat ini memang saya dan teman-teman siapkan untuk latihan, jadi saya siapkan juga konnya, saya siapkan peralatan yang lainnya, apalagi sekarang kita protokol kesehatan ya Mas, masuk ke PSBB, jadi kita di sini kita siapkan keseluruhan dari cuci tangan, masker, sanitizer, mandi juga sudah siap Mas. Oh iya? Bisa? Udah dong. Ditelanjang gitu, disemprotin gitu sama orang gitu, sama Om disemprotin. Kita sudah, karena permintaan toilet dan kamar mandi kemarin memang agak sedikit kenceng, akhirnya kita mengakomodir, jadi kita siapkan kamar mandi, jadi bisa kalau misalnya teman-teman yang merasa memang sudah capean dan pengen pulang ke rumah segar ya bisa mandi di sini. Siap. Nah ini Om, ada pertanyaan berikutnya. Gini Om Amro ini jadi bisa pemimpin lomba drifting, terus kemudian hubungannya semuanya dengan drifting. Sebetulnya Om Amro sendiri basicnya apa sih Om? Kok dengar-dengar pernah tinggal di Jepang gitu? Dan soalnya biasanya nih info lagi gitu kalau misalnya sama ada tamu-tamu dari Jepang, tamu-tamu pembalap ya gitu, translatornya beliau gitu yang dimana ini
orang mana ini? Om Amru ini kok bisa tahu apa bahasa Jepang tuh dari mana gitu? Apa nih ceritanya Om? Oke, ya kebetulan saya di tahun 1990 mendapat kesempatan untuk berangkat ke Jepang. Pada saat itu pertukaran training sih sebetulnya Mas, pertukaran training. Kebetulan training majornya itu pertukaran trainingnya adalah pertukaran training di bidang otomotif. Sedangkan saya sendiri otomotif itu lebih cenderung ke hobi, bukan ke suatu hal yang menjadi, kalau sekarang mungkin major untuk sekolah ya. Sekolah saya sendiri adalah international business kebetulan. Sebelumnya ekonomi, cuma ya itu karena saya mendapat kesempatan berangkat ke Jepang dengan kebetulan ada pertukaran di Kadin waktu itu di Kota Bandung. Saya berangkat hanya 33 orang dari sekian ribu, 3.500 orang lah dipilih. Saya bisa berangkat dan kemudian ya setelah saya training itu saya langsung belajar dulu sekolah bahasa, masuk ke universitas sana. Jadi saya sekolah di sana juga. Begitu Mas. Gitu. Berarti lama dong Om di Jepang Om? Kurang lebih 8 tahun Mas saya di Jepang. Wah gila, 8 tahun men. Kemarin aja saya ke Jepang gitu cuman nggak nyampe seminggu. Aduh rasanya seneng banget gitu. Tapi ya sebetulnya rindu nasi Padang sih. Om rindu nasi Padang nggak waktu itu? Aduh, yang rindunya bukan nasi Padangnya Mas, tapi ritme kehidupan seorang Indonesia yang saya rindu pada saat itu. Emang kenapa? Kalau masalah karena di sana hidupnya monoton. Oh gitu. Benar-benar schedule. Orang Jepang itu scheduling banget Mas. Oh gitu. Jadi nggak bisa. Misalnya sekarang nih saya ngobrol sama Mas Adit nih ya, tiba-tiba dalam hitungan 1 jam kemudian udah jalan-jalan ke Jogja, terus berangkat gitu ya. Nah itu bisa. Tapi kalau di sana kalau misalnya melakukan itu planningnya itu bisa jadi 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya Mas. Wah gila. Dan itu udah di schedulein satu-satu, udah nggak boleh ada miss sampai sepersekian detiknya, jangan-jangan. Iya betul. Iya betul. Jadi terus kemudian kalau misalnya pulang sekolah, yang saya tahu kan budayanya orang Jepang kan pulang sekolah atau pulang kantor mereka pada minum-minum, ngebir dan itu udah schedule juga. Scheduling. Hah? Oh ya? Ya. Minum, mabok, di schedulein. Ya, di schedulein. Jadi hari ini dia minum dengan siapa, hari ini minum dengan siapa, itu mereka sudah ada jadwal. Gila. Every day Mas, setiap hari. Gila. Gitu. Jadi istilahnya kalau misalnya ada dadakan pun, dadakan itu yang sifatnya dadakan ya karena memang tiba-tiba kayak kebelet kencing aja gitu Mas. Iya. Jadi yang namanya dadakan di Jepang itu adalah dadakan kalau misalnya memang hitungannya jadi force major gitu. Ya, tapi kalau untuk kesehari-hari sih mereka lebih benar-benar scheduling. Dan itu karena faktor lain mendukung ya, faktor lain itu mendukung tuh misalnya kayak transportasinya, media transportasinya, kemudian peralatannya, segala macamnya mendukung. Jadi kita on time pun ya. Dan itu udah dari sejak tahun 90-an itu Om? Ya, betul. Dan gitu. Budaya itu memang oke ya. Gila ya Om. Terus Om dan merasa monoton terus udah sampai balik lagi ke Indonesia, itu nggak Om? Jadi kebiasaan kan kebawa ya. Terus teman-teman katakanlah udah sampai Indonesia itu orang-orang udah pada lelet-lelet dan yang lain-lain, marah-marah nggak Om? Sayanya gemes. Saya gemes, tapi ya itulah balik lagi karena habit ya, karena ada istilah kita masuk kandang kambing mengembik gitu, kita masuk kandang kuda meringkik gitu ya. Nah, jadi memang pada saat saya tinggal di sana ya memang benar-benar saya mengikuti aturan kehidupan di sana, tapi begitu pulang ke Indonesia lama-lama setahun kemudian itu luntur juga kok. Karena di Indonesia kan memang budaya on time itu agak sulit ya. Ya, betul. Kitanya on time ataupun kitanya pas, orang lain tidak. Ya. Itu sebenarnya saya sih kesindir sih Om. Saya soalnya orangnya telatan, jujur. Saya juga kadang-kadang kalau saya juga sekarang udah telatan juga. Tapi nggak apa-apa. Tapi
Tapi kalau misal diharuskan on time ya bisa sih sebetulnya. Ya, Sebetulnya betul. bisa sih. Betul, diharuskan on time bisa sih, Om. Gitu. Ya. Dan kemudian berarti kalau di sana selama 8 tahun ngerasain dong kulturnya otomotif kayak gimana, Om, di sana? Oh, banget Oh ya, Mas. Dan kayak gimana itu? kebetulan saya itu pada saat udah mulai masuk sekolah di sekolah bahasa ya. Heeh. Saya kemudian kan sekolah bahasa itu pada saat sekolah bahasa tuh kerja part time karena terus terang saya tidak dibekali oleh biaya orang tua. Jadi saya di sana benar-benar mandiri. Saya harus cari uang sendiri, harus cari pekerjaan sendiri untuk menghidupi sekolah dan menghidupi kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya harus part time, kerja sampingan. Nah, pada saat saya melakukan jadi tukang masak, Mas. Wah, asik. Aduh. Tapi emang itu kehidupan struggle kayak gitu ya, Om ya, di negara-negara. Awalnya malah mesti mending, Mas. Kalau tukang masak udah bagusan. Awalnya tukang cuci piring karena nggak bisa bahasa. Oke. Ini kamu terima gitu. Piring aja nih ya. Kamu pokoknya kita nggak usah ngomong, pokoknya ini piring kotor cuci ya udah masuk pakai. Tapi di sana kan pakai mesin. Iya. Gitu. Jadi ya, cucinya juga hanya sekilas doang gitu, buang sampahnya, buang sisa makanannya, masukin ke dalam tempat itu, masukin ke dalam air panas, dicemplungin gitu, diambil, dilap sedikit, masukin ke mesin, selesai, that's it, gitu loh. Oke. Terus kemudian kulturnya gimana ini, Om? Kalau di sana gimana kultur otomotifnya? Ya, jadi kebetulan saya kerja di part time itu di restoran ya. Nah, salah satu part timer juga yang kebetulan orang Jepang, itu saya ingat banget namanya Deguchi Sang. Nah, dia itu doyan otomotif. Nah, kebetulan dia sehari-hari dia pakai mobilnya itu adalah Nissan SX 200. Part timer SX 200. Ya. Aduh, kalah dong Ziko. Aduh. Tapi edisi lama ya, masih tahun 90, dia mobilnya tahun 92 berarti mobilnya tahun 91 dia kalau nggak salah. Iya, tuh kan 92, mobil 91 kan. Berarti mobil muda kan kala itu. Pada saat itu mobil baru. Mobil baru kan. Bisa beli. Yes. Murah. Ya, itu lah. Gila. Tapi karena saya dekat dengan beliau, nah kebetulan salah satu kesukaan dia itu yaitu bukan nonton ya, tadinya memang nonton zaman orang-orang ya kayak di Tokyo Drift gitulah ya, yang balap liar. Gitu. Dan itu udah ada drift ya zaman itu? Udah, justru yang kita tonton itu balap liar drifting. Dan itu toge jangan-jangan? Sebelumnya saya di kotanya Mas tadinya, di Nagoya ya, di pinggiran kota Nagoya lah, di suburbnya. Nah, lama-lama dapat berita, ya kita kenalan dan sebagainya. Akhirnya ketemu dengan teman-teman yang lain. Akhirnya saya kebawalah ke Toge. Gitu. Toge itu kan lokasinya dekat Tokyo. Betul. Nah, itu jauh loh, Nagoya sama Tokyo. Dari Nagoya ke Tokyo itu kurang lebih 300 km Mas jaraknya. Dan itu bisa Tapi karena di sana jalan tolnya bagus, jadi kita nyantai-nyantai aja ya cepat sampainya. Cuma memang karena tujuannya kita nyampe di Toge-nya itu karena memang malam, jadi ya kita berangkat agak siang gitu, jam 3-an, nyampe di Toge itu sekitar jam 2 atau jam 3 malam lah, gitu. Ya, hampir 12 jam. Hampir 12 jam jalanan. Kan santai Mas, memang benar-benar santai. Karena yang kita bawa mobilnya mobil drifting juga. Nah, kalau di sana nanti akhirnya nginep gitu ya, Om? Enggak, kita pulang hari, cuma kita nginepnya di rest area. Rest area di sana kan ada itu Mas, ada hotel kapsul istilahnya. Zaman segitu udah hotel kapsul ya? Indonesia baru ada. Wah, Indonesia baru ada baru sekarang-sekarangnya cuma ada di Soekarno-Hatta aja ya kali. Iya, ada beberapa di Bandung hotel kapsul ya, kotak-kotak itulah ada juga. Cuma
Oke. Tahun 92 pada saat itu saya sudah merasakan hotel kapsul di rest area. Keren. Oke. Lanjut Om. Nah, Terus. tujuan kita ke sana itu ya itu Mas. Ya mungkin pada saat itu saya nggak pernah berpikir bahwa saya belajar drifting secara otodidak di sana Mas. Jadi sebetulnya Om Amru ini bisa ngedrift juga? Dulu. Sekarang mungkin udah lupa kan. Enggak Mas. Nah, jadi memang tahun 92 itu ya, jadi ceritanya kita ada jalan-jalan ke Bukit Toge itu, terus kita di sana ketemu dengan teman-teman ya, kita ikutan lah. Jadi sedikit demi sedikit saya belajar langsung di sana dengan si Degu Cisang itu pakai mobilnya dia. Jadi saya belajarnya bukan di sirkuit beneran, tapi memang benar-benar di jalan raya. Jadi saya dulu kalau dibilang pembalap liar, ya saya dulu pembalap liar, cuma bukan di Indonesia, di Jepangnya langsung. Oke, beda level bos, beda level. Oke. Nah, terus selama saya part time di tempat restoran itu sama dengan di Gucci itu, jadi sering gitu jalan-jalan ke sana. Jadi kurang lebih hampir setahun lah saya drifting di sana, tapi tidak pernah ikut kompetisi, Mas. Saya tidak pernah ikut kejuaraan ya, tidak bahkan pada latihan resmi pun saya nggak pernah, tapi latihan di jalan ya setiap minggu. Ada kejadian, maksudnya sampai nyerempet kecelakaan gitu pernah juga Om? Oh, kalau saya pernah nyangkut di guardrail Mas, kalau saya. Hah? Nyangkut di mana Om? Iya, di guardrail, karena itu kan jalan umum kan. Nempel ya, gitu? Enggak, bukan nempel. Jadi karena mobil kan mobil pendek ya, mobil SF kan pendek. Iya. Nah, guardrail di sana tuh agak sedikit tinggi juga. Jadi ya itu guardrail di atas kepala saya Mas. Tapi ada atap mobil kan. Aduh. Itu saya di situ tiba-tiba harus part time dari yang tadinya cuma dalam sehari cuma paling 4 jam 5 jam, dalam itu tiba-tiba saya harus full time part time karena ganti mobil orang. Aduh, orangnya marah-marah itu. Enggak. It's okay, udah biasa. Tapi kebetulan bukan mobilnya di Gucci ya, mobilnya saya namanya Takegawa Sang gitu. Nah, ya saya sama-sama dengan dia lah. Gitu Mas. Gila. Jadi jadi Om Amru untuk masalah drifting kulturnya ataupun kebiasaan di Jepang udah paham ya Om ya. Orang-orang kayak gitu juga mereka sebetulnya ada attitude yang itu nggak sih? Sebetulnya mereka saling menghormati juga sebetulnya. Oh iya dong, sangat menghormati juga. Jadi mereka memang benar-benar yang di jalan raya itu memang mereka kita jadi kalau kita mau main itu kita memang benar-benar bukan apa, jadi ada beberapa teman yang mereka standby di atas dan di bawah mereka jagain Mas. Gitu, karena mereka tidak mau ada orang umum ya yang masuk ke jalan itu, dan itu memang bukit sepi banget. Memang kalau pada jalan itu sepi banget. Dan itu apa emang diblokir gitu? Ya, diblokir oleh kita. Jadi kalau misalnya ada yang mau naik gitu ataupun mau turun dari atas, kita dikasih tahu gitu. Jadi kita saling menjaga lah supaya tidak ada accident. Accident itu rata-rata bukan dengan pihak lain kok. Accident itu ya kalau nggak nyebur ke jurangnya, ya nabrak tebingnya, itu aja. Aduh, kok pakai nyebur ke jurang, serem juga ya. Jadi emang apa? Memang itu kalau misalnya Mas Adit tahu jalan ini ya yang dari Sumedang itu yang kayak gitu lah Mas jalannya. Oke, belum pernah sih Om, tapi bisa bayangin kayak di sini ke ke arah Jawa Timur itu ada gunung Lawu. Iya. Gitu. Ya. Itu jalannya kayak gitu sih ya, bisa ngebayangin sih. Kalau misalnya Mas Adit nonton film Inisial D, ya disitulah lokasinya. Ya, oke. Gila. Oke. Pada saat itu belum ada film Inisial D ya, masih dalam bentuk komik. Ya, betul. Belum ada filmnya, masih dalam bentuk komik dan masih baru muncul. Betul.
Nah itu kemudian sebetulnya ya iya kita sebetulnya nggak mengharapkan itu terjadi ya, maksudnya itu yang liar-liarannya udah lah ya, itu emang di Jepang kayak gitu, dan walaupun itu udah itu, dan di Indonesia juga mau di sini mau di mana gitu, kalau misalnya ada Ya, apa-apa juga siapa yang mau nyelamatin ya kan. Gitu. betul. Gitu. Ya, Nah terus harapannya sih sebetulnya Om Amro dengan kultur, mungkin bisa bisa bayangin ya kulturnya Jepang terus kemudian kulturnya Indonesia, apa sih ada harapan tertentu nggak sih sebetulnya untuk drifting Indonesia? ini ya saya terus terang kan dari drifting pertama kali muncul di Indonesia dari tahun 2006 itu ada yang namanya Goodyear Night Drift. Nah, Oke. itu pada saat itu event yang boleh dibilang mungkin cikal bakalnya, triggernya lah ya event drifting. Tapi pada saat itu memang belum representatif mencerminkan olahraga driftingnya, karena front wheel tarikan depan masih ikutan. Oh Saya iya masih ingat itu yang betul. ikutan tuh Mas Fitra Eri, Rally Marina, kemudian ada Rifat kalau nggak salah juga. Amandio masih pakai Amandio Evo. Yaris. Evo. Evo Enggak, apa ya? masih pakai, ya dia pakai Evo. dua mobil, pakai Yaris dan pakai Evo Oke. gitu. Nah, awal-awal itu. Nah, jadi 2006 itu pertama kali ya di Komdak kalau nggak salah. Nah, kemudian mulai berkembang, saya tidak terlalu aware dengan itu, tapi pada tahun 2010, 2009 mulai dengan satu pabrikan ban memulai dengan Achilles Drift Battle ya. Oh Nah, iya ADB betul betul. 2009, nah disitulah mulai event drifting dijalankan dengan proper. Nah, yang boleh dibilang sebagai trigger utama, kalau menurut saya sih trigger utama ya, pada saat ada yang namanya event Jakarta International Drift atau Jack Drift. Itu di Oh iya iya. G-Expo ya. Dan kita harus berterima kasih kepada Pak Anton, pada saat itu orang tuanya Renadi. Nah, beliaulah yang membuka event itu dan kasarnya 100% mensupport event itu, sehingga event itu benar-benar event drifting representatif yang proper pertama kali di Indonesia, yaitu 2010, yaitu Jakarta International Drift. Dengan penjuriannya pada saat itu Tengku Jan hadir itu, Mas. Oh, Tengku Jan. Ya, jurinya Tengku Jan, Loyai, kemudian Hanizam, Ai, terus Ai, terus kemudian MC-nya waktu itu kebetulan rekan kita yang udah meninggal, Om MacArthur dan Wan Bro. Jadi mereka memang sampai saat ini memang mereka ikut dalam andil sejarah berdirinya drifting, berjalannya drifting, event drifting di Indonesia ya, Mas. Om Amro mulai masuk jadi RC Racing Committee sejak kapan sih, Om? Pada saat itu belum. Pada saat Jakarta International Drift itu saya sebagai koordinator track yang membuat track. Membuat track. Ya, RC-nya waktu itu masih dipegang oleh pimpinan perlombaannya pada saat itu adalah sudah almarhum Mas Niki Conadi. Beliau sudah meninggal, tapi beliau juga lah salah satu yang ikut menggali dunia drifting di Indonesia bersama-sama dengan saya, Mas. Termasuk menerjemahkan beberapa literatur tentang regulasi. Ya, yang banyak disempurnakan oleh Mas Rifat dan teman-teman yang lain, Luki Reza dan sebagainya. Nah, itu termasuk di event Drift War kita mencoba untuk membuat regulasi juga. Jadi sejarahnya banyak Indonesia ini dengan dunia drifting, walaupun masih muda ya, hitungannya dari 2010 2009 ya. Paling baru 11 tahun di Indonesia. Nah, kira-kira ini kan Om Amro udah di EduTown nih, banyak yang latihan kayak gini. Ada nggak sih kira-kira bakat-bakat regenerasi, ataupun ada nggak sih teman-teman drifter yang baru-baru yang bakal bisa main lagi? Karena kan selama ini kan yang mainnya itu aja.
Oh, ada Amandio, ada Zico, ada iya, walaupun emang mereka yang sangat-sangat kompeten ya sampai sekarang ya gitu. iya, Tapi maksud saya kan drifting itu bukan olahraga yang murah, bukan balapan yang iya. murah gitu. Terus apa namanya? Apakah akan ada regenerasi ataupun Om Amru sudah melihat secercah cahaya tentang drifting untuk ke depan? Sejujurnya Mas, saya melihatnya ini mulai perkembangan baru lagi karena Hmm. selama saya menjalankan EduTown ini, Hmm. terus terang saya melihat kurang lebih sudah hampir sekitar 15 orang yang muka baru, Mas. Oh ya, oh ya. Yes, yes. Oh. Itu benar-benar pure, benar-benar saya nggak pernah Dan kenal dan mereka. itu dari lingkup Jakarta atau luar Jakarta? Sementara ini dari Jakarta dulu. Dari Oke. Jakarta, ada beberapa yang dari Bandung juga udah mulai kedengeran namanya. Hmm. Kemudian dari Bali juga ada beberapa dengar namanya muncul. Iya, iya Dari betul. yang agak ini karena saya nggak tahu juga, dari Jogja juga ada beberapa. Itu contohnya sekarang yang latihan dari Boyolali, Mas. Nah, itu dia, betul. Oh, gila, gila, gila. Jadi Ya, oke, jadi oke, gini, oke, oke. kalau saya lihat memang perkembangan drifting ini naik turun. Memang kita nggak bisa bohong, jujur naik turun karena eventnya sendiri naik turun ya. Betul. Nah, walaupun saya berusaha untuk membuat event dengan cara apapun, ya sebisa mungkin tetap ada event drifting sehingga teman-teman tidak menganggurkan mobilnya. Nah, dan oke lah, mungkin event drifting terus terang tahun ini kan berantakan semua, tapi semua motorsport berantakan ya, Ya, gara-gara ya, semua. Termasuk semua ya. rezekinya orang. Ya betul, masuk kita juga terdampak ya. Iya, kerasa Tapi banget. dengan saya membangun EduTown Arena ini untuk latihan dan sebagainya, apalagi EduTown Arena ini saya bangun spesialis untuk tidak menghabiskan ban pada saat drifting. Jadi memang saya bangun tempat ini memang dedicated untuk mereka-mereka yang memang pemula, terus terang. Oke, Nah, saya boleh dong ini latihan. bermunculan. Saya belum Kenapa, pernah Mas? loh. Saya boleh dong latihan di situ. Saya belum pernah loh, Om. Oh, tentu. Kapan? Mau kapan? Besok? Besok. Saya aja masih takut di Jakarta. Kok besok? Saya tunggu Mas Adit di sini. Om. Saya mau diajarin Om. Nanti saya bawa teman saya namanya Jurek. Mungkin Om tahu Om. Jurek. Oh iya. Jurek udah langganan di sini Mas. Oh iya. Ya, udah langganan sini dia mungkin udah hampir 8 kali latihan itu terus-terusan. Udah itu repeat order ya, member tetap. Udah repeat customer ya udah. Oh ya, repeat customer. Jadi teman-teman juga jadi saya juga menyarankan kepada teman-teman, terutama teman-teman yang levelnya sudah pro di drifter pro itu, jangan sungkan untuk mencari murid karena banyak yang dilakukan oleh contohnya Jurek pun sudah punya 2 atau 3 murid gitu loh Mas. Oh iya, Jurek udah punya? Ya. Oke. Udah. Nah, jadi Akbar Rais juga bikin ya sekolah kalau nggak salah ya? Iya, Akbar Rais juga rencananya mau bikin sekolah dan Amandio sudah punya sekitar 7 atau 8 murid. Oke. Dan itu mereka semua latihan di EduTown. Ya itu memang mungkin ya sampai sekarang ini yang saya lihat juga yang paling proper itu ya Om ya. Ya, saya buat seproper mungkin karena memang kita sejujurnya kita di Jakarta terutama ya, Jakarta dan sekitarnya itu kita memang tidak punya lahan yang proper untuk latihan drifting. Tempatnya luas, terjamin itu dalam arti safety-nya dan sebagainya. Itu saya belum melihat ada di manapun juga. Entah kalau di Jogja tiba-tiba Mas Adit punya lahan, tiba-tiba jadi bikin juga. Mungkin amin. Possible juga. Tapi terus terang di Jakarta sih belum ada Mas. Ya makanya saya buat ini. Jadi saya pengennya bagi teman-teman yang masih suka bermain di jalan ataupun yang masih penasaran mobilnya sudah ngegantung gitu, mbok ya dihidupkan lagi, mainlah di sini. Mungkin kalau harga saya tidak terlalu mahal karena saya membuat mereka supaya nyaman dulu Mas gitu. Ya, jadi yang saya hitung dari yang main di EduTown Arena itu ya jumlah mobil
atau jumlah orang. Dihitung mana yang terbanyak, Mas. Kalau misalnya satu mobil dipakai oleh 3 orang, berarti saya hitungnya kali 3, itu aja. Oke. Gitu. Dan passenger saya tidak hitung ya, Mas. Passenger siapapun boleh ikut dan itu tidak dipungut bayaran. Saya tidak menarik bayaran kepada penumpang. Walaupun mobilnya 1, tapi yang latihan 3 berarti kali 3 ya Om ya? Ya. Oke, siap. Oke, 5. Dan itu bisa boleh dari jam berapa Om? Buka dari jam berapa? Ya, kita open gate jam 9 pagi. Sampai jam 5? Sampai jam 5, kalau cuaca mendukung biasanya kita sampai lebihkan ya jam 5.45 lah. Oke, nah itu itu ya dari jam 9 sampai jam 5 pokoknya 500.000 gitu ya? Itu berarti istilahnya sejebolnya sehari itu ya? Iya, 550 Mas. Maaf. Oh iya, 550. Maaf ya teman-teman. 500. Karena kita harus bayar pajak 10% pada pemerintah. Siap, benar Om. Saya setuju dengan orang-orang taat pajak. Oke. Ya. Yes. Kita berusaha untuk membantu pemerintah juga, walaupun entah pemerintah membantu kita atau tidak, tapi ya kita berbuat baik. Betul. Itu, Mas. Ini yang terakhir. Apa rencananya Om Amru ke depan tentang tentang Om Amru lah, ataupun tentang Orange manajemennya dengan semuanya, kalau boleh tahu ya Om ya. Ya, boleh aja tentang Orange kebetulan Eduton Arena ini memang diamanatkan kepada saya, tapi bukan berarti saya sendiri yang menjalankan ini, Mas. Nah, jadi teman-teman dari Orange Racing Committee, nah ada beberapa yang terlibat di sini, sehingga saya membuat suatu bentuk perusahaan baru lagi, yaitu Orange Racing Management. Nah, di dalam Orange Racing Management itu salah satunya adalah Eduton Arena ini yang kita kelola. Jadi kita Orange Racing Management mulai merambah, ya boleh dibilang saya boleh mungkin sedikit bisa mengatakan bahwa Orange Racing Management sudah membuat lahan lokasi untuk latihan drifting. Nah, kemudian berikutnya mungkin langkah-langkah berikutnya tetap kita fokus kita tetap konsentrasi kita di Racing Committee, tetap di Racing Committee, tapi kita juga mulai melangkah ke olahraga lain, bukan hanya drifting. Ya, mungkin salah satunya adalah beberapa kali kita memang diberi kepercayaan untuk melakukan Racing Committee di sirkuit tertentu. Sirkuit itu dalam arti sirkuit bikinan. Nah, itu sayang karena pandemik jadi tertunda beberapa event, Mas. Gitu. Ya, oke. Ya. Mau nggak mau ya kita nggak mau tahun ini liburan dulu ya, liburan dulu. Tapi nafasnya nggak bisa lega, tapi nafasnya diirit-irit. Diirit-irit aja dulu. Ya, mudah-mudahan pandemik ini bisa berlalu ya. Mudah-mudahan selesai, kita juga bisa balik lagi ke situasi dan aktiviti yang normal lagi. Amin. Harapan saya ke depannya dengan Orange Racing Management dan adanya Eduton Arena ini, terutama khususnya dunia drifting, mari yuk kita sama-sama bangun lagi dunia drifting yang dulu gegap gempita gitu, setiap event rame terus gitu ya. Setiap event kompetisinya sangat-sangat sportif, teman-teman family drifternya pada bermunculan semua. Saya pengen lagi kangen dunia itu, Mas, terus terang. Saya juga pengen nonton lagi kayak gitu. Mau bisa fashion bisa nge-support lagi itu. Aduh. Iya, betul, Mas. Kangen, Mas. Teman-teman dari jurnalis juga saya kangen, udah lama nggak ketemu. Saya udah lama nggak bagi-bagi pinjemin ini rompi ini. Oh, saya sebetulnya ambil satu vest loh, Om. Ketahuan nggak ya? Ada nomornya, Mas, kalau nggak salah itu kayaknya udah dicatat deh. Oke, siap. Habis itu tagihannya keluar. Itu harga vest berapa? Plus sewanya berapa hari, berapa tahun ya kan? Kalau saya sih ada nomornya, tapi beneran itu ada nomornya, Mas, vest itu. Oh iya. Mungkin Mas Andi biasa dari aja, tapi nggak apa-apa. Gitu, tapi enggak Om, bercanda. Enggak. Oke deh Om.
Itu Mas Adit. Jadi pengennya sih dunia drifting tetap gempita lagi, gempita lagi, kita maju lagi. Juga olahraga-olahraga lainnya mudah-mudahan dalam tahun ini bisa secepatnya terlaksana lagi dunia kompetisi drifting gitu Mas. Amin. Karena ya sekarang saya Eduton Arena ini sebetulnya walaupun masih lockdown, acara lokasi di sini Tangerang ini masih boleh dibilang tidak boleh melakukan kegiatan yang berkumpul. Cuma demi teman-teman saya mencoba untuk maju ke pihak gugus depannya COVID, yaitu Satpol PP. Jadi saya maju Mas, saya minta bikin surat, saya mengajukan permohonan supaya kita dikasih kesempatan untuk membuat lahan ini terbuka kembali, gitu loh. Karena kasihan teman-teman pada nanya kapan buka, akhirnya saya tapi ya itu konsekuensinya kita harus punya kesiapan dengan protokol kesehatannya, dan itu kita siapkan 100%. Kita juga disurvei juga oleh pihak Satpol PP, kemudian Pak Camat juga sampai Polsek, Polres, mereka survei ke tempat kita langsung. Alhamdulillah kita dikasih izin, walaupun dibatasi hanya maksimum 5 mobil, tapi setidaknya bisa membuat mereka latihan dulu deh Mas. Ya betul, gitu. betul. Oke deh Om, saya rasa sampai situ dulu obrolan kita. Sebetulnya masih banyak sih pengen diobrolin, banyak banget. Kangen betul. Banyak saya juga kangen sama Mas Adit, ngobrol panjang ceritanya. Banyak yang moga-moga bisa berguna buat pengen menghidupkan dunia otomotif lagi sih Om. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Tapi waktunya memang terbatas untuk podcast ini gitu. Om Amru sehat selalu Om. Salam buat teman-teman Orange Management dan sukses buat EduTown-nya Om. Gitu ya Om. Terima kasih Mas Adit. Sama juga buat teman-teman Jogja, Mas Adit dan teman-teman dari Fasenlo. Terima kasih banyak waktu gitu. Ya, matur nuwun. Bareng-bareng Om. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Adit. Dan ada satu lagi dari Fasenlo, ada produk baru lagi. Sini. Nah gitu juga kali. Nah, ini deh. Kita punya baju baru. Kalian bisa dapetin semua ada di Tokopedia/Fasenlo. Ya nggak sih? Kayaknya gitu ya. Oke deh. Ini harganya berapa? Sekitar 130.000. Nanti tapi nggak banyak bonusnya. Nanti kalau misalnya harganya ditambahin baru banyak bonusnya. Oke? Dah.